Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah Palapa merupakan suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi seorang patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1258 Saka atau 1336 Masehi. Sumpah Palapa bukanlah omong kosong atau karangan sejarah saja. Ia memiliki bukti autentik yang menyebutkan Sumpah Palapa, yakni Kitab Pararaton. Sumpah Palapa memiliki berbagai misteri. Ia juga memiliki makna yang dalam. Adapun isi dari Sumpah Palapa, Sira Gajah Mada Patih Amangkubumi Tan Ayun Amuktia Palapa, Sira Gajah Mada, lamun huwus kalah Nusantara, isun amukti Palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti Palapa. Sumpah tersebut memiliki arti, kamu Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Beberapa pakar mencoba untuk menjelaskan makna Sumpah Palapa. Menurut Munandar, Amukti Palapa dalam Sumpah Palapa bermakna sebagai memakan buah palapa. Dalam konteks tersebut, wujud telah diketahui, tetapi belum jelas bentuk dan rasanya. Sementara itu, menurut Zoet Mulder, kata palapa dalam Amukti Palapa itu sama dengan kata palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno. Palapan sendiri memiliki arti sifat yang menarik, memikat hati, dan mendatangkan kebaikan. Ia juga dimaknai sebagai kesenangan atau istirahat yang dinikmati seseorang setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Adapun Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada Perlawanan Persatuan Nusantara menjelaskan lebih rinci mengenai makna Sumpah Palapa. Ia berpendapat bahwa Sumpah Palapa memiliki arti bahwa Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan pada dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai cita-cita demi negara. Berbicara sejarah Sumpah Palapa, maka berkenaan dengan Gajah Mada. Gajah Mada sendiri merupakan seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh di zaman kerajaan Majapahit. Gajah Mada merupakan seorang pemuda yang memiliki keahlian bela diri yang sangat hebat serta berilmu tinggi. Ketika berusia 19 tahun, Gajah Mada berhasil menyelamatkan rajanya bernama Prabu Jaya Negara. Karena kecakapannya pada tahun 1319, Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih Kahuripan. Pada tahun 1329, Patih Majapahit Aryo Tadah menunjuk Gajah Mada untuk menggantikan dirinya. Namun Gajah Mada menolak karena ingin membuktikan pengabdiannya terlebih dahulu kepada kerajaan Majapahit. Caranya dengan menghentikan pemberontakan Keta dan Sadeng. Sebelum menjadi Mahapatih, Gajah Mada merupakan seorang kepala pasukan elit Majapahit yang disebut dengan nama Bayangkara. Ketika itu, Majapahit dilanda berbagai peristiwa. Salah satu peristiwa yang dilakukan oleh Rakuti. Peristiwa pemberontakan Rakuti merupakan pemberontakan yang besar. Peristiwa ini berdampak besar sampai sang raja harus mengungsi ke Badander. Namun pada akhirnya, peristiwa tersebut berhasil dipadamkan oleh Gajah Mada dan raja pun dapat kembali ke istana. Dalam Pararaton disebutkan bahwa Gajah Mada berhenti sebagai kepala pasukan Bayangkara setelah berhasil memadamkan pemberontakan itu. Berselang 2 bulan, Gajah Mada diangkat menjadi patih di Kahuripan selama 2 tahun. Kemudian terjadi peristiwa pemberontakan lagi, dan Gajah Mada pun lagi-lagi dapat meredam pemberontakan tersebut. Ketika itu, Majapahit berada di bawah kekuasaan Ratu Tribuana Tunggadei.
Kemudian Gajah Mada diangkat menjadi Patih Amangkubumi. Ketika pelantikan, Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Kemudian setelah itu, Gajah Mada akhirnya diangkat sebagai Patih Majapahit pada tahun 1334 setelah berhasil menaklukkan Keta dan Sadeng. Pada tahun yang sama, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, yakni sumpah atau janji bahwa ia tidak akan memakan buah palapa jika belum berhasil menguasai pulau-pulau di Nusantara. Ketika pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Amukti Palapa. Dari isi naskah dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika masa pengangkatan Gajah Mada, sebagian wilayah Nusantara yang disebutkan pada sumpahnya belum berhasil. Sumpah Palapa Gajah Mada dapat mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal tersebut dibuktikan dengan Majapahit yang mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu atau Sumatera, Tanjung Pura Kalimantan, dan Semenanjung Melayu Malaka. Begitu pula dengan wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, kecuali kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Itulah sejarah dan isi Sumpah Gajah Mada. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.